Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Murtasiah, NIM 858537963 pada mata kuliah Praktikum IPA di SD. Hari ini saya akan melaksanakan praktikum dengan judul simbiosis. Saya akan melaksanakan pengamatan di lingkungan sekitar rumah. Tetapi sebelum kita lanjut ke praktikum, saya akan menjelaskan tentang apa itu simbiosis. Dimulai dari pengertian. Simbiosis merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda. Simbiosis itu sendiri terdiri dari tiga, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup, salah satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Dan yang terakhir, simbiosis komensalisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang satu untung dan yang lainnya tidak dirugikan maupun diuntungkan. Berikut ini adalah video pengamatan saya di lingkungan sekitar rumah. Bisa dilihat ya guys. Nah, berikut adalah langkah kerja yang perlu teman-teman perhatikan dalam melaksanakan pengamatan. Yang pertama, amatilah lingkungan di sekitar kalian. Setelah itu, tentukan minimal 5 hubungan makhluk hidup yang terjadi. Nah, berikut adalah hasil temuan dari pengamatan saya. Bisa diperhatikan ya teman-teman dan disimak dengan baik. Oke teman-teman, untuk langkah berikutnya adalah langkah yang ketiga, yakni analisis hasil temuan berdasarkan hubungan yang terjadi. Berikut ini adalah hasil analisis yang sudah saya lakukan. Yang pertama, simbiosis mutualisme antara tanaman dengan cacing, manusia dengan tumbuhan, kupu-kupu dengan bunga. Untuk analisis hasil temuan yang kedua adalah simbiosis parasitisme antara kucing dengan kutu, pohon peti dengan kemeladean atau benalu cengkih, pohon mangga pakel dengan kemeladean, kemudian ada manusia dengan nyamuk, dan lain sebagainya. Untuk analisis hasil temuan yang ketiga adalah simbiosis komensalisme yang terjadi antar pohon sirih dengan inang, pohon jati dengan paku, tanaman paku, dan burung dengan pohon. Nah, setelah data dari hasil pengamatan sudah terkumpul semua, teman-teman selanjutnya bisa menuliskan hasil analisisnya pada lembar pengamatan, yakni tabel pengamatan simbiosis. Sudah tertera secara jelas seluruh kegiatan pengamatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit isi dari tabel pengamatan simbiosis yang telah saya buat. Jenis hubungan yang pertama yaitu mutualisme yang terjadi antara tanaman dengan cacing tanah. Tanaman ini dibantu oleh cacing tanah dengan membuat lubang kecil yang mempermudah akar terserap. Serta cacing tanah ini juga mendapatkan makanan dari daun kering yang berguguran dan membusuk. Itu adalah contoh simbiosis mutualisme. Nah, yang kedua adalah jenis hubungan parasitisme yang terjadi antara kucing dengan kutu. Kucing ini dirugikan karena tubuhnya terasa gatal akibat kutu yang menghisap darahnya. Sedangkan kutu mendapat keuntungan yang berupa tempat tinggal dan makanan dari si kucing ini. Nah, yang terakhir adalah hubungan komensalisme antara pohon mangga dengan anggrek. Pohon mangga tidak dirugikan sama sekali, sedangkan anggrek diuntungkan karena mendapatkan tempat tumbuh serta mendapatkan air dan matahari.
Oke teman-teman, itu tadi adalah gambaran mengenai praktikum yang telah saya buat dengan materi simbiosis. Dari beberapa analisis dapat disimpulkan bahwa makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan memiliki hubungan yang saling ketergantungan. Nah, hubungan yang saling menguntungkan disebut mutualisme, sedangkan hubungan yang merugikan salah satu pihak, parasitisme, dan hubungan antar makhluk hidup yang pihak satu diuntungkan, pihak lainnya tidak merasa dirugikan atau diuntungkan disebut komensalisme. Terima kasih, itulah sedikit ulasan tentang praktikum saya kali ini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman yang lagi belajar tentang simbiosis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.